Bacaan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat 3, yang menyatakan seperti berikut. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Sabda Bina Umat pagi hari ini menggunakan tema berbentuk pertanyaan sebagai berikut: mengenal atau dikenal? Setelah membahas pertanyaan mereka tentang pernikahan dan kelajangan, maka dalam 1 Korintus pasal 8, Rasul Paulus membahas pertanyaan berikutnya, yaitu tentang makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala. Sebelumnya, perlu dipahami hal-hal di sekitar daging yang dipersembahkan kepada berhala. Daging yang dipersembahkan di altar pagan atau penyembahan berhala biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama dibakar untuk menghormati dewa mereka. Bagian kedua diberikan kepada orang yang mempersembahkan daging itu untuk dibawa pulang dan dimakan. Dan bagian ketiga diberikan kepada imam di kuil itu. Jika imam di kuil itu tidak mau memakan daging bagiannya, dia akan menjualnya di restoran sekitar kuil atau di pasar daging. Daging yang dijual oleh imam pagan ini umumnya lebih murah. Masalah ini menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang Kristen di Korintus. Bahkan mungkin saja telah menjadi perdebatan di antara mereka. Itulah yang mereka tanyakan kepada Rasul Paulus. Bisakah kita makan daging yang dibeli di pasar daging, yaitu daging bekas dipersembahkan di kuil berhala? Bagaimana jika kita menjadi tamu seseorang penganut pagan, lalu disajikan daging eks persembahan kepada berhala? Apakah kita boleh memakannya? Atau bisakah seorang Kristen makan daging di restoran sekitar kuil pagan karena harganya lebih murah dibandingkan di restoran lain? Sebelum Paulus menjawab pertanyaan, boleh atau tidak boleh makan daging bekas persembahan kepada berhala, pertama-tama dia berbicara tentang prinsip-prinsip antara pengetahuan dan kasih. Pengetahuan tidak selalu menghasilkan kasih, tetapi kasih akan selalu menghasilkan pengetahuan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa perilaku Kristen haruslah didasarkan pada kasih dan bukan pada pengetahuan. Karena tujuan kehidupan Kristen bukanlah pengetahuan, tetapi kasih. Pengetahuan cenderung membuat pemiliknya bersikap untuk membusungkan dada, tetapi cinta kasih membuat pemiliknya bersikap untuk membangun orang lain. Keduanya, baik pengetahuan atau cinta kasih, memiliki efek atau dampak pada kehidupan kita. Keduanya terlihat membuat sesuatu itu bertumbuh. Hanya bedanya, pengetahuan membuat kesombongan pemiliknya yang bertumbuh, dan kasih membuat iman orang lain dan diri sendiri bertumbuh. Perbedaannya sangat mencolok. Yang satu bertumbuh seperti gelembung sabun atau balon yang mudah pecah. Yang satunya lagi bertumbuh seperti bangunan yang permanen. Kristen sejati akan betul-betul bertumbuh, dan yang Kristen KTP hanya membengkak. Jika kita berpikir bahwa kita tahu segalanya, pada dasarnya kita tidak tahu apa-apa. Kita belum mengetahui sebagaimana seharusnya kita itu tahu. Karena itu Rasul Paulus menutup bacaan kita hari ini dengan pernyataan bahwa yang terpenting adalah dikenal oleh Allah, bukan tahu tentang Allah. Untuk dikenal oleh Allah, kita harus mengasihi Dia,
Dan untuk mengasihi Allah, kita harus terlebih dahulu mengasihi sesama kita, sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Kasih lebih penting daripada pengetahuan tentang Tuhan. Di ayat-ayat selanjutnya nanti, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain selain Allah yang esa. Bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Sebagai orang Kristen, kita memang harus mendalami firman Tuhan. Pada prinsipnya, memahami ajaran Tuhan dan mencintai Tuhan itu harus berjalan beriringan. Hanya saja, jika kita mempelajari doktrin tanpa belajar mengasihi Tuhan, maka kita cenderung merasa lebih unggul dan memandang rendah saudara seiman kita. Kita merasa lebih rohani dan akibatnya, kita akan sombong rohani. Spiritualitas sejati itu justru berbentuk kepedulian untuk membangun orang lain, bukan membuat diri kita lebih rohani dari orang lain. Kita harus lebih tertarik untuk memperkuat iman orang lain, bukan meruntuhkannya. Cara kerja Tuhan untuk menguatkan iman kita adalah melalui upaya kita menguatkan iman orang lain. Pengetahuan ini hanya bisa kita pahami jika kita menggunakan kacamata kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8, dinyatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita adalah sebagai berikut. 1. Kita harus mengutamakan hukum kasih. Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Dan hukum yang sama-sama utamanya adalah mengasihi sesama kita, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. 2. Ketika kita belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, maka pengetahuan akan Tuhan dan orang lain, termasuk pengetahuan akan diri sendiri, akan terus bertumbuh. Pengetahuan akan Tuhan dan orang lain akan membuat kita tahu diri atau sadar diri. Hal ini akan membuat kita menjadi rendah hati. 3. Kita juga mengimani bahwa di dunia ini hanya ada Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi, tidak ada yang namanya berhala. Karena itu daging persembahan di kuil penganut pagan hanyalah daging biasa. Sesuai arahan Rasul Paulus, jika iman kita lemah, sebaiknya tidak memakan daging itu. Tetapi jika iman kita kuat, maka daging itu hanyalah daging biasa dan boleh dimakan. Pernyataan Paulus itu bisa juga kita artikan sebagai yang mempersoalkan daging persembahan berhala atau daging lainnya adalah orang yang imannya lemah. Mereka justru tidak berpengetahuan. Dalam Injil Markus, tertulis kata-kata Tuhan Yesus, "Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian ia, yaitu Tuhan Yesus, menyatakan semua makanan halal. Baca Markus 7 ayat 18 dan 19. Doa hari ini, Tuhan Yesus, kami ingin selalu dekat dan dikenal oleh-Mu. Kiranya Tuhan memberkati keinginan kami ini dengan menumbuhkan kasih kami kepadamu dan kasih kami kepada sesama kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.